Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, karyawan IHBS, seluruh dewan guru dan santri yang saya sayangi, termasuk tanda kiamat yang sampai hari ini masih terus muncul dan akan muncul adalah orang-orang yang mengaku jadi nabi. Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat, berarti tanda kiamat itu. La taqumu sa'atu hatta yub'atsu dajjaluna kadzabun, hingga dihadirkan dajjal pendusta. Qaribun min 30, hampir 30. Kulluhum yaz'um annahu Rasulullah, masing-masing mengaku dia adalah utusan Allah. Rasulullah menyebut semua orang yang mengaku jadi nabi adalah dajjal, padahal dajjal sendiri penghibul, pendusta, ditambah lagi oleh Rasulullah kadzabun, ya, kadzabun. Karena apapun yang disampaikan orang yang mengaku jadi nabi terkait dengan syariat, itu semua adalah bualan dan kedustaan. Gak ada yang benar.
walaupun ditutup dengan berbagai macam argumentasi ribuan untuk membenarkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan salasun itu bukan berarti cuma 30. Walaupun yang membuat geger dunia itu jumlahnya 30. Yang besar 30. Dan nanti diakhiri dengan Dajjal yang hakiki. Makanya Rasulullah mengatakan innahu wallahi, sungguh demi Allah. Rasul menyampaikan dengan sumpah, la taqumu sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yakhruja 30 kadzaban, sampai keluar 30 pembual pendusta. Akhiruhum, yang paling akhir, al-a'warul dajjal, picek yaitu Dajjal. Al-a'war, picek, al-dajjal, piceknya itu sebelah kanan, yang melek sebelah kiri. Di jidatnya antara alis dengan alis tertulis kadzab, dusta. Seperti Nabi Muhammad ada tanda khatamun nabiyyin. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Rasul itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Muhammad itu bukan bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Akan tetapi utusan Allah dan khatamun nabiyyin. Kenapa Allah menekankan khatamun nabiyyin? Karena kalau sudah enggak ada nabi, apalagi rasul. Karena semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi pasti rasul. Kalau nabi aja ditutup, apalagi rasul. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'atu, tidak tegak hari kiamat, hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin. Karena pengakuan Nabi itu, tidaklah tegak hari kiamat sampai sekabilah itu ngikutin orang-orang musyrik. Wa hatta ya'budul awsan, sampai mereka menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati, akan muncul di tengah umatku ini salasuna kadzabun, 30 pendusta. Kulluhum, semua yaz'um, mengklaim annahu nabiyyun, dia nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Bahkan di dalam riwayat lain, fi ummati kadzabuna dajjalun 27. Di umatku ini ada 27 pendusta. Minhum arba'u niswatin, di antara pendusta yang aku jadi nabi itu 4 perempuan. Wa inni khatamun nabiyyin, saya adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak nabi setelahku. Nah, ucapan Rasulullah ini dibuktikan oleh Allah. Pertama munculnya seorang yang namanya Al-Aswad Al-Ansi, yang mengaku jadi nabi, murtad dari Islam dan menebarkan kenabian palsunya di Yaman. Dan akhirnya setelah muncul 3 bulan dibunuh. Ya, terbunuh dalam keadaan na'udzubillah menjadi nabi, dan ini adalah su'ul khotimah paling jelek. Kemudian yang kedua adalah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Tapi subhanallah, Allah memberikan pertolongan dia, akhirnya masuk Islam dan memperbaiki Islamnya, dan akhirnya mati syahid di perang Nahawan. Subhanallah, masih diberikan kesempatan
tidak diberikan kepada yang lainnya yang akhirnya mati su'ul khotimah, bahkan di antara mereka mati kafir. Yang paling menggegerkan dunia pada saat itu, pada zaman pemerintahan Abu Bakar, munculnya Musailamah. Saking akrabnya dengan kedustaan, sampai julukan itu tidak pernah bisa lepas. Siapapun orang yang mengucapkan Musailamah pasti diembel-embeli al-kadzab, maha benar Allah, maha benar Rasulullah di dalam seluruh sabdanya. Kadzab. Dan hadirin sekalian, untuk memerangi Musailamah al-Kadzab dan para pengikutnya ini, ribuan sahabat penghafal Quran meninggal. Dan pada saat itu dikirimkan ribuan pasukan. Di antara sahabat-sahabat senior meninggal dunia adalah Barra' bin Malik. Di antaranya yang mengaku jadi nabi inilah yang membuktikan tadi ucapan Rasulullah, 4 di antaranya adalah perempuan. Sajjah bintil Haris At-Taghlabiyah. Ya. Akhirnya pada saat dia menjadi nabi sempat menikah dengan Musailamah al-Kadzab. Ya. Namun setelah terbunuh Musailamah al-Kadzab, dia bertobat dan akhirnya masuk Islam dan memperbaiki Islamnya, dan akhirnya beliau pindah di Basra dan masuk meninggal di Basra, yaitu Irak sekarang. Kemudian di era tabi'in ada seorang yang mengaku jadi nabi, yaitu Mukhtar. Ya, Mukhtar Abu Ubaid As-Saqafi, yang telah disinyalir oleh Rasulullah akan muncul di tengah umatku ini satu orang haus darah yang tidak lain adalah Al-Hajjaj, dan satunya adalah pembohong besar, yaitu Mukhtar Al-Kadzab. Dan dia terbunuh, tewas pada waktu perperangan yang terjadi antara Mus'ab bin Zubair dan musuhnya, dan dia menebarkan Syiah, dan pada saat itu mengklaim dia telah mendapatkan wahyu dari Jibril. Yang keenam adalah Haris ibnu Sa'id al-Kadzab. Ini juga mengaku jadi nabi pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, menyebarkan di sekitar Basrah dan akhirnya membuat keonaran di sana, dan dia dimintai taubat. Ternyata dia tidak mau, akhirnya dibunuh. Dan selanjutnya hadirin sekalian, yang sangat masyhur sampai hari ini masih memiliki pengikut, yaitu nabi muncul dari India, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, yang telah mendirikan agama Ahmadiyah, yang mengaku awalnya jadi mujaddid reformis, kemudian mengaku jadi nabi pada tahun 1326 Hijriah atau 1908, yang ditopang oleh penjajah imperialisme Inggris untuk mengacak-acak Islam, melawan berbagai macam Islam yang murni, yang pada saat itu disebarkan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Waliullah Kandahlawi, dan sampai sekarang pengaruhnya masih besar. Bahkan mereka memiliki televisi yang dipancar luaskan seluruh dunia, stasiun pusatnya di Inggris. Coba bayangkan, ada apa di balik itu? Mereka dengan mudah keluar masuk ke Inggris, mendirikan stasiun di Inggris, bahkan kantor pusatnya pun Inggris, dicek sampai nggak bisa masuk. Ada apa? Kalau tidak ada keinginan untuk menghancurkan Islam. Hadirin sekalian, di Indonesia juga ternyata banyak kelompok-kelompok yang mengaku jadi nabi. Di antaranya yang paling akhir adalah yang kita pernah dengar, Ahmad Musaddiq, yang mendapatkan wahyu di Gunung Bunder, yaitu Bogor, yang ketika saat dimintai taubat hanya main-main, dan kemungkinan besar masih menebarkan keyakinannya dan masih mengaku jadi nabi. Dan di sana juga ada yang mengaku jadi nabi, di antaranya adalah Broto Kesewo, yang pendiri aliran Broto Kesewo, dan juga Subut,
Ini semuanya aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia, pelakunya juga mengaku jadi nabi. Inilah hadirin sekalian, adik-adikku, santri HBS, jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi antisipasi kita. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Rasulullah SAW memprediksi hari kiamat? Manfaatnya untuk apa? Hadirin sekalian, kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi Rasulullah memberikan arahan-arahan suatu ketika akan datang begini, agar kita itu prihatin dan perhatian. Seperti orang tua yang sayang sama anaknya, disuruh untuk pergi ke suatu tempat, yang tempat itu memang dirahasiakan, tetapi orang tuanya memberikan alamat. Wahai anakku, nanti kalau kamu sudah sampai tikungan ini, terus kemudian setelah tikungan ada plangbot besar, setelah itu ada rumah di samping sebelah kiri 2, lalu nanti ada gapura, setelah gapura itu 5 rumah, maka itulah rumah yang kamu harus cari. Dengan demikian kita sebagai anak akan hati-hati. Oh, ini sudah hampir sampai. Ini akan mendekati. Begitu juga berbagai macam tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita tidak lengah, agar kita tidak lalai, dan kita sudah posisinya di mana sekarang. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wa tabi'in tabi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.